Baik, hari ini kita akan mencoba untuk lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu instalasi NetBeans dan cara penggunaan daripada NetBeans itu sendiri ya untuk pembuatan pemrograman visual. Ya, jadi langkah pertama yang mesti adik-adik lakukan itu adalah pertama adalah akses di eh, Google ya, NetBeans 8 kita download dulu NetBeans Java 8.2 download, lalu kita klik, lalu kita pilih, lalu kita download ya. Kita pakai yang Java SE aja ya, karena ini yang kita butuhkan. Jadi kita download ya, setelah di download nanti kita akan install step by stepnya. Nah, ataupun kita butuh yang namanya, nah ini setelah kita download lalu kita install nantinya ya. Langkah berikutnya adalah kita butuh yang namanya Java JDK ya. Java JDK ini digunakan untuk menjalankan virtual Java di komputer kita ya. Jadi ini merupakan punyanya Oracle, jadi adik-adik tinggal download Java JDK-nya ya, kemudian adik-adik install ya. Ini Java SE-nya kita download ya, sesuai dengan Java berapa kita pakai ya. Misalkan kita pakai yang Java 8 ya, kita langsung ya. Nah, ciri-ciri kalau nanti Java JDK-nya itu sudah diinstal, di bagian My Computer ya, itu biasanya sudah ada Java ya. Di control panelnya itu sudah terinstall Java environment-nya ya. Nah, ini Java environment-nya jadi sudah sudah terinstall. Nah, di sini saya gunakan itu Java versi 7 ya. Jadi saya kira sudah bisa lah installnya. Nanti installnya tidak perlu lagi saya ajarkan. Jadi nanti step by stepnya silakan adik-adik lakukan. Nah, langkah berikutnya itu adalah adik-adik ketika sudah menginstal daripada aplikasi NetBeans ini, adik-adik tinggal buka ya, tinggal buka aplikasi NetBeans ya. NetBeans yang saya gunakan di sini adalah Java NetBeans 8.0.2 ya. Oke. Nah, ini memang bukanya agak sedikit lama tergantung spek komputernya ya. Jadi tampilan pertamanya nanti kalau adik-adik pertama kali membuka itu nanti adalah halaman welcome ya, welcome. Jadi adik-adik bisa mengclose-nya ya, ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada project yang kita buat ya. Ntar saya jelaskan bagaimana cara membuat project. Di sebelah kanannya tadi adalah lembar kerjanya ya. Kita klik 2 kali ya, lembar kerjanya seperti ini. Nah, cara untuk membuat project baru adalah kita klik file, kemudian new project ya. Kemudian kita pilih Java application ya, Java application, kita next ya. Lalu kita namai program itu apa, misalkan Java Visual atau Visual latihan ya, latihan. Ingat penamaan project itu hampir sama dengan aturan-aturan pemrograman sebelumnya, jadi tidak boleh ada spasi ya, dan diawali dengan huruf angka ya, tidak boleh. Nah, kita bisa pilih environment-nya ada di mana, jadi location project-nya itu di mana. Saya biarkan di my dokumen ya, secara default. Baru kita klik finish. Oke. Nah, hal yang pertama muncul itu adalah ketika menjalankan Java adalah main. Ini adalah merupakan main kelasnya ya, seperti kelas utama dalam sebuah proyek ini. Tapi nanti kita bisa atur sedemikian rupa. Nah, saya biarkan saja yang di sini ya, karena nanti mungkin kita butuhkan gitu ya.
Nah, untuk membuat project swing seperti pada minggu yang lalu saya jelaskan bahwa kita akan menggunakan swing Java ya, jadi kita menggunakan Java Visual. Kita pilih di di folder visual latihan ini ya, dalam source projectnya itu kita klik kanan, kemudian nah kita pilih di sini ada banyak sebenarnya ya. Sebenarnya supaya kita tidak bingung, kita pilih order ya, supaya kita tahu di mana tempat apa eh, Javanya gitu ya. Kita pilih Java, kemudian di sini ada banyak sekali ya jenis Javanya. Ini kalau Java biasa. Nah, kita pilih yang swing GUI form ya. Nah, ini ada berbagai macam pilihan banyak ya, seperti yang saya bilang pada minggu sebelumnya. Ada beberapa, ada JDialog, internal frame, JPanel dan seterusnya. Kita pakai JForm ya, JFrame form. Jadi kita gunakan JFrame form ini, kemudian kita pilih next. Nah, kita misalkan nama formnya itu adalah latihan atau mahasiswa form ya, mahasiswa form ya. Baru kita pilih finish. Nah, ini kita akan disuguhkan dengan dengan tampilan kerja seperti ini. Jadi tampilan kosong seperti ini, kosongan sebenarnya ya. Nah, ini formnya. Ini kalau kita mau mendesain itu seperti ini. Tapi kalau kita mau lewat source code juga bisa. Jadi kita bisa klik di sini source code-nya seperti apa ya. Jadi kita pilih desain saja supaya kita lebih mudah untuk, karena kita sambil jalan nanti kita akan belajar juga yang versi source code-nya ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan di sini adalah kita harus mengatur layoutnya dulu. Layoutnya misalkan kita atur, klik kanan di sini ya, set layout. Kemudian saya pakai yang absolute layout. Absolute layout itu artinya kita boleh menaruh komponen-komponen di dalamnya di mana saja ya. Nah, kemudian langkah berikutnya saya mau pakai di sini adalah yang namanya panel ya. Panel. Nah, nanti apa fungsi panel dan seterusnya nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan ajarkan penggunaannya seperti apa. Nah, ini kita pasang dulu panel di sini ya. Kemudian di dalam panel itu baru kita buat misalkan komponen-komponen seperti label ya. Oke, contohnya label di sini ya, kita beri nama misalkan, kita tinggal klik aja di sini. Misalkan namanya daftar atau input mahasiswa gitu ya, input mahasiswa gitu ya. Oke, nah ini bisa kita rubah-rubah ya fontnya, jenis fontnya. Jadi di sini secara default dia pakai Tahoma. Jadi kita besarkan saja, misalkan 24, kita pakai bold gitu ya. Nah itu, jadi dia akan menyesuaikan ukurannya ya. Nah, adik-adik ketika mengklik ini ada garis-garis seperti ini, tidak usah dihiraukan karena ini merupakan yang tadi layoutnya ya. Jadi nanti ketika programnya di running itu tidak akan kelihatan ya. Nah, kita pasang label lagi di sini, misalkan kita masukkan di sini adalah di label yang berikutnya adalah name ya, name gitu ya. Misalkan kita ingin inputannya itu adalah berupa name, di mana name itu ada, kita besarkan lagi tulisannya ya. Oke, 12. Nah, baru kita habis itu pasang yang namanya JText field ya. Nanti masing-masing fungsi ini akan akan kita bahas satu persatu pada pertemuan berikutnya. Pertemuan ini kita terima-terima saja. Jadi kita coba dulu ya pakai area kerja ini ya. Misalkan name itu kita pakai yang ini ya. Nah, misalkan kita namanya, kita edit teksnya kita kosongkan ya. Nah, nanti sebenarnya ada penamaan seperti membuat variabel di sini, cuman nanti pada minggu selanjutnya akan saya ajarkan pada saat input output ya. Oke, misalkan kita pasang lagi misalkan label nama gitu ya. Nama. Oke, nah ini kurang besar, kita besarin fontnya 12.
ya. Kemudian kita pakai pasang JTXP lagi untuk nama. Nah, kita agak besar gitu ya, sorry. Nah, kalau Anda mengklik dua kali di text field ini biasanya langsung ke source code-nya ya. Sebaiknya klik kanan edit text ya. Kemudian Anda hapus ya. Oke, kemudian lagi satu saya buat misalkan jurusan ya. Jurusan atau prodi ya. Nah, ini besarnya juga sama ya, 12. Nah, dimana tipenya itu saya ganti menjadi combo box ya, combo box ya. Oke, saya tambahkan variabelnya combo box misalkan nah, untuk ngatur combo box ini ya, itu nanti di codingan ya, jadi ada apa namanya, ada coding tertentu ya, nanti pada saat input output saya ajarkan, tapi saya sementara pakai yang text field aja dulu ya, text field biar gampang untuk membuatnya dulu ya. Oke, kita hapus. Nah, setelah itu kita sekarang pasang yang button ya. Button itu biasanya untuk tombol ya, misalkan untuk tombol simpan dan yang lainnya, misalkan di sini adalah simpan gitu ya. Kemudian saya juga punya tombol reset ya, reset. Oke, nah jadi kita sudah punya tampilan project seperti ini. Apabila kita geser panelnya ya, itu kita akan ya, dia akan menyesuaikan ya, besar kecil itu fungsi pada panel ya. Jadi kita bisa membuat besar kecilnya sebuah ukuran sebuah apa namanya, komponen-komponen di dalamnya. Jadi dia kalau di dalam panel komponen-komponen itu, maka dia akan ikut ya, misalkan kalau kita besarkan dia akan ikut besar seperti itu ya, dia akan menyesuaikan gininya layoutnya ya. Oke, nah kita sudah punya form seperti ini. Jadi cara menjalankannya adalah cukup sederhana, cukup klik kanan di Java Frame tadi, kemudian run file ya. Maka secara otomatis dia akan mengcompile ya, jadi seperti ini ya. Jadi secara otomatis dia mengcompile programnya seperti ini. Kita sudah punya inputan data ya, kita bisa input data di sini ya, tapi belum terjadi apa-apa karena kita belum melakukan dari sisi pemrograman. Ini baru hanya apa namanya, baru untuk menampilkan desainnya ya. Kalau kita ingin menambahkan sebuah event atau sebuah tombol ini bekerja, kita klik kanan di sini, kemudian ada tambahkan event action performance namanya. Baru di dalam ini baru kita langsung kasih di codingan. Nanti next lah itu ya, nanti pada pertemuan berikutnya saya ajarkan bagaimana membuat, termasuk membuat jenis inputan ini. Misalkan kalau dia teks gimana penamaannya, kemudian kalau dia berupa combo box, text area dan yang lainnya ya. Oke, termasuk membuat tombol simpan, reset dan seterusnya untuk update segala macam nanti ke database, nanti ada sesi-sesinya ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, nah mungkin itu sekilas tentang sekilas tentang bagaimana kita memulai sebuah proyek baru di Java NetBeans dan bagaimana kita membuat desain awal ya seperti ini. Oke, nah mudah-mudahan adik bisa mengerti cara mulai dari menginstal, kemudian cara untuk menggunakan daripada Java Visual ini menggunakan Java Frame ya. Oke, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas nanti silakan via WA, boleh silakan ya, nanti silakan ada tugas yang mesti adik harus kerjakan, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya.
mungkin cukup untuk hari ini. Nanti silakan minggu depan kita berjumpa lagi dengan topik bahasan yang baru. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.